satu hati dalam nama Yesus juga amin. Pagi ini kita buka panggilan berbakti Mazmur 117 ayat 1 hingga 2. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan.
yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu berharap yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berlumur sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli. Nyatakan di dalam hati Allah bahwa Tuhan mengerti, Tuhan peduli apa yang kita perlukan. Mari kita berarti yang sungguh-sungguh yang benar menyangkal kita lewat firman Tuhan yang senang bersama-sama kita. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan bangsa Israel walaupun mereka menjadi umat Tuhan yang murtad kepada Tuhan, kan? Tuhan kita yang kita tidak lihat, kan? Pikir-pikirkanlah, bayangkanlah kalau kita ada di sana masa itu. Berpikirkan lagi kita, di mana kita mau selamatkan diri kita. Ayat yang ke-19 ini, ketidakpercayaan Israel. Kita lihat apa yang dikatakannya di situ. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, nah Yesaya inilah seorang hamba Tuhan. Berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ingat, tidak semua orang percaya kepada pemberitaan hamba Tuhan, betul? Walaupun mereka mendengar kata firman Tuhan. Kamu lihat di sini dalam ayat yang ke-17 dia berkata,
Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Siapa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini? Hamba-hamba Tuhan kan? Mereka, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang berkata, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya apa itu? Mereka akan pergi. Mereka tidak akan ada tempat kediaman mereka. Kenapa firman Tuhan itu seperti itu? Supaya anak-anak Tuhan itu tidak akan ketinggalan. Tetapi bangsa Israel ini sudah mendengar tentang kasih Tuhan itu di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka memberikan telinga mereka. Mereka mau mengikuti keinginan mereka sendiri, sehingga mereka melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan ini, tidak semua orang itu akan menerima kabar baik itu. Dikatakan bahwa ramai Tuhan akan memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, akan memperingati kita sesuatu perkara yang tidak harus kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi kita mendengar, tapi kita tidak pura-pura tidak mendengar, kan? Kita mendengar firman Tuhan, tapi kita berkata, saya tidak dengar, saya tidak dengar. Kamu ingat dari yang lagu itu? Dengan siapa? Nama? Tuhan. Nama siapa? Cakap dulu. Dengar. Dia panggil nama. Apa? Coba nyanyi dulu. Nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Pastor? Oh giranglah haleluya. Oh giranglah. Sifat suara kamu ada dengar? Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Siapa punya nama dipanggil itu? Saya. Lepas itu dia panggil siapa lagi? Kamu. Lepas itu siapa yang girang? Yesus. Yesus. Hai. Siapa yang girang? Oh giranglah, udah kan? Kalau Tuhan sudah memanggil nama kita, kita harus ada sukacita daripada Tuhan. Jangan dia bilangnya, hai bukan, dia panggil namamu saja, namaku tidak ada. Woi, lagu itu bilang, dengar dia panggil nama saya. Nama saya itu adalah nama yang sangat baik. Oleh sebab itu nama kita itu akan ada di buku kehidupan itu. Di buku kehidupan itu dia akan tulis nama kita, dia akan tulis perbuatan kita di situ. Kalau kita bilang Tuhan itu tidak betul, itu Tuhan tidak betul, itu aku tulis itu. Selai rambut kita pun Tuhan sudah nilai. Apalagi kita mau bantah, kan? Saya pernah cerita dengan kamu kan, orang kaya itu waktu dia meninggal, dia melihat saudara-saudaranya. Apa dia lihat saudara-saudaranya? Apa saudara-saudaranya buat di dunia? Mereka melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apabila orang kaya itu, Tuhan, kau turunlah, bagi tahu dulu saudara-saudaraku, jangan berbuat begitu, tidak bagus. Kok nampak saya ini sudah di neraka ini? Sebab selama saya hidup saya tidak pernah mendengar suara Tuhan itu dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya.
Saya mau agar saudara-saudara saya, keluarga saya di muka bumi ini, kau bagi tahu dulu, jangan buat seperti itu. Apa bilang Tuhan? Tuhan dengarkah? Dia tidak dengar, sebab dia sudah terlambat. Tetapi orang miskin itu hidupnya sederhana, tetapi dia mendengar suara Tuhan. Siapa nama orang itu? Siapa? Siapa? Yang bersama-sama dengan Tuhan di surga, siapa? Kisah kitab kita dulu. Masih jam 10.50, masih awal. Siapa? Siapa orang miskin itu? Hah? Kuat-kuat. Tapi tidak ada hadiah pula. Siapa? Siapa? Orang miskin itu, dia meninggal dan bersama-sama dengan Bapa di surga. Siapa? Pandai. Bapamu besar di surga. Nah, kan Lazarus, apa dikatakan orang kaya itu kepada Lazarus? Dia suruh Lazarus ambil ini sejak duduk jarinya, kasih cuit itu air, lalu simpan di mulut siapa? Mulut orang kaya itu kan. Tapi Tuhan bilang tidak boleh. Walaupun mungkin si Lazarus kesian tengok orang kaya ini, tapi dia tidak boleh menolong. Sebab dia bilang selama dia hidup dalam dunia ini, dia tidak pernah satupun dengar suara Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Dan dia tidak pernah percaya bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan dia. Dia tidak pernah percaya bagaimana Tuhan itu menyertai kehidupannya, bahkan memberkati dia. Kenapa Yesus tetap menyertai? Kenapa Tuhan tetap mencintai, menyayangi bangsa Israel ini? Walaupun orang-orang Israel ini tegar hati mereka, tapi mereka tetap menurut perintah Tuhan, kan? Mereka keluar dari padang Mesir itu, dan mereka disediakan apa yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka tidak kelaparan, sehingga mereka percaya bahwa Tuhan itu baik bagi mereka. Walaupun Israel itu dibenci oleh dunia, tetapi Israel tetap dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan menunggu mereka untuk kembali kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap setia mengikuti Yesus dalam kehidupan kita? Atau apakah kita mau agar kita terus-menerus tidak mendengar suara Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Jadi katakan firman Tuhan di sini, iman timbul daripada, dalam ayat 17 dia berkata apa? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh iman Kristus. Oleh sebab itu kita harus sentiasa mendengar suara Tuhan itu dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Dan dalam firman Tuhan ini, dalam tadi hal pertama, dan hal yang kedua peringatan. Dalam ayat yang ke-17 sudah saya baca sebentar tadi, yaitu ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan dengaran, tapi mendengar, dia bilang kan? Ada cakapnya di sini, iman timbul dari dengar-dengaran. Ada? Apa ada cakap di situ? Iman timbul dari pendengaran, bukan dengaran. Kamu boleh apa? Bezakan antara dengar-dengaran dan pendengaran. Boleh? Nah, bagus. Kalau boleh.
Jadi saya tidak payahlah ulaskan, sebab kita tahu sudah tuh kalau dengar-dengaran itu kan, dengar-dengaran itu sesuatu perkara yang tidak pasti. Tetapi kalau pendengaran bilangnya kamu sudah dengar dengan jelas. Oleh sebab itu dia tidak akan berkata dalam firman Tuhan ini, iman timbul dari dengar-dengaran. Tapi dia berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi Alkitab kita bukan daripada dengar-dengaran, tapi dari pendengaran firman Tuhan. Nah, dia berkata, Tuhan sentiasa menyertai dan menyatakan kasih-Nya. Dalam ayat yang ke-20 kita lihat sama-sama. Saya menyatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membangkang. Ya, kita ingat kasihnya kepada kita. Dan dia berkata di situ, walaupun kita tidak nampak Tuhan, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada untuk kita semua. Dan dia berkata di sini, kita lihat dalam ayat yang ke-21, dia berkata, Israel ini, walaupun mereka selalu membantah tentang ajaran Tuhan, walaupun mereka tidak taat kepada Tuhan, selalu meninggalkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Tuhan tetap menyertai mereka sampai hari ini. Jadi, ajakan firman Tuhan kita pada pagi ini, kita harus ingat, kita miskinkah, kita kayakah, kita tetap disertai oleh Tuhan. Kita kaya, itu anugerah, kan? Tapi kalau hidup kita sederhana, itu mengajar kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi, mari kita tetap mendengar suara Tuhan itu di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi saksi bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapak memberkati dan saya kembalikan kepada Bapak. Yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak
kasihmu, kasihmu menyelamatkan hatiku berhadapan. Ku bersamakan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasihmu. Kesembuhan kekuatan yang daripada Engkau pada surga. Dalam surga terberdoa juga bagi ibu-ibu yang sedang hamil pada saat Tuhan. Dia berdoa Tuhan terasa bersyukur kalau Tuhan sudah menyelesaikan bagi ibu Elisa selamat melahirkan bayi. Dia berdoa dokter dirawat yang berat dalam terus melahirkan Bapa. Engkau jadi hikmat dan sebagai mereka Bapa. Dan ibu-ibu Tuhan selamat melahirkan anak mereka. Turut. Oke.